Selebtuber, kabar bahagia datang dari penyanyi muda sekaligus putra Ruben Onsu, Bertrand Peto atau yang akrab disapa Onyo. Setelah sempat membuat penggemarnya patah hati karena putus dengan Akila Zafira, kini keduanya resmi bersama kembali. Yang membuat publik ikut tersentuh, perjuangan Onyo untuk mendapatkan kembali hati sang kekasih ternyata tidak mudah. Ia bahkan rela mendatangi rumah Akila dan berbicara langsung dengan ibundanya demi meluruskan semua kesalahpahaman yang sempat memisahkan mereka. Tak hanya itu pula nih guys, Onyo juga akhirnya membongkar sosok provokator yang disebut menjadi penyebab retaknya hubungan mereka. Wah, seperti apa sih perjuangan cinta Onyo hingga akhirnya berhasil balikan? Yuk kita bahas. Selebtuber, kabar bahagia ini pertama kali dikonfirmasi langsung oleh Bertrand Peto atau Onyo pada akhir Juli 2026. Setelah sempat putus beberapa bulan, kini Onyo dan Akila Zafira resmi kembali menjalin hubungan asmara. Namun, balikan kali ini ternyata bukan terjadi begitu saja nih. Di balik senyum bahagia mereka, ada perjuangan yang cukup panjang yang harus dilalui Onyo untuk mendapatkan kembali kepercayaan Akila dan keluarganya. Onyo mengaku memilih menyelesaikan semuanya dengan cara yang dewasa. Ia tidak ingin hanya meminta maaf lewat telepon atau pesan singkat. Sebagai laki-laki, Onyo merasa dirinya harus bertanggung jawab atas hubungan yang pernah ia bangun. Karena itulah, Onyo memberanikan diri mendatangi langsung rumah Akila. Bukan hanya bertemu dengan sang kekasih, tetapi juga berbicara dari hati ke hati dengan ibunda Akila. Menurut Onyo, karena dirinya yang pertama kali datang meminta izin untuk mulai berpacaran, maka ketika hubungan mereka bermasalah, dirinya juga harus datang langsung memberikan penjelasan kepada keluarga. Sikap gentleman Onyo inilah yang langsung menuai banyak pujian dari netizen. Banyak yang menilai putra Ruben Onsu ini menunjukkan kedewasaan yang luar biasa di usianya yang masih muda. Pertemuan tersebut akhirnya menjadi titik balik hubungan mereka. Setelah semua kesalahpahaman diluruskan, komunikasi yang sempat terputus kembali terjalin. Akila dan keluarganya pun kembali memberikan kepercayaan kepada Onyo. Kini keduanya sepakat membuka lembaran baru. Mereka memilih fokus memperbaiki hubungan, saling menjaga kepercayaan, dan tidak lagi terlalu memikirkan komentar negatif dari luar. Namun nih Selebtuber, perjalanan cinta mereka ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum akhirnya balikan, hubungan Onyo dan Akila sempat kandas pada 23 Mei 2026. Saat itu, hubungan yang hampir berjalan 1 tahun mendadak berakhir dan membuat banyak penggemar terkejut. Kabar putusnya mereka semakin ramai setelah Akila mengunggah tulisan bernada galau di Instagram Story. Unggahan tersebut menyinggung soal komitmen, kesetiaan, dan rasa percaya. Unggahan itu langsung viral dan memunculkan berbagai spekulasi. Banyak netizen yang langsung menuding Onyo sebagai penyebab kandasnya hubungan mereka. Bahkan tidak sedikit pula yang menilai Onyo telah mengecewakan Akila. Namun setelah beberapa waktu berlalu, Onyo akhirnya memberikan klarifikasi yang cukup mengejutkan. Menurutnya, hubungan mereka sebenarnya tidak hancur karena perselingkuhan ataupun pengkhianatan. Justru ada beberapa orang yang diduga sengaja menghasut Akila dengan informasi yang tidak benar tentang dirinya. Onyo mengaku yakin tulisan-tulisan galau yang sempat viral itu bukan sepenuhnya berasal dari keinginan Akila sendiri. Ia percaya ada pihak-pihak yang terus mengompori dan memperkeruh suasana hingga komunikasi mereka benar-benar terputus. Onyo pun mengatakan, jika memang ada sesuatu yang membuat Akila kecewa, seharusnya hal itu dibicarakan langsung dengannya, bukan mempercayai cerita dari orang lain. Hubungannya, nah kita udah nggak bareng lagi, dan aku berterima kasih juga untuk Akila. Terima kasih banyak, dia anak baik, dia anak paling baik, anak paling sopan, dia anak paling nurut, dan juga dia orang paling sayang sama semua orang, apalagi sama aku. Dia orang yang paling penyayang, semuanya ada di dia gitu. Jadi terima kasih banyak sudah jalanin kisah cinta ini dulu sama aku gitu. Kalau baik kenapa putusnya? Ya kita mungkin ini saatnya kita untuk sama-sama belajar, untuk dimana masa-masa muda ini tuh nggak harus semuanya dibawa dengan kata-kata yang dimana cemburu gitu. Tapi emang kalau misalkan aku punya salah, aku minta maaf. Tapi aku harap kamu lebih percaya aku gitu. Jadi komunikasi lancar? Oh, sekarang udah nggak komunikasi. Nggak perihal bunda? Cemburu apa gimana gitu Nyo? Nantilah gitu. Mungkin Tapi maksudnya aku harap baik-baik apa Akilanya bisa gimana ya? percaya ke aku gitu. Ya, aku harap
Akila percaya sama aku, berarti dia lebih percaya orang lain daripada sama kamu. Enggak, maksudnya mungkin karena emang ada beberapa pihak di mana yang komporin kilanya gitu, yang menganggap bahwa aku melakukan sesuatu yang tidak dia suka gitu. Kalau misalkan aku melakukan itu, mendingan kilanya langsung ngomong ke aku. Ada Tapi kaitannya sama problem ini? tapi aku bilang kalau Kila itu anak paling baik, anak paling pinter, dan juga aku senang bisa pernah ngajalin hubungan ini tuh dengan mulus, dengan baik sama Kila gitu. Ada kaitannya Onyo? Enggak ada kaitannya dengan Kaitannya hubungan orang itu tua. tuh yang dituduh fitnah itu yang nyolong parfum bukan itu? Yang mana? Yang katanya yang nyolong parfum yang fitnah itu. Enggak. Enggak. Enggak, Bonda soal ke Polres hari ini tahu gak? Enggak tahu. Laporin akun-akun Akun-akun yang mengganggu keluarganya. Mengganggu keluarganya, menyerang Bunda dan keluarganya juga mungkin Enggak tanggapannya. tahu. Aku enggak tahu apa. Intinya Onyo dukung aja support untuk ayah sih. Kalau itu yang terbaik untuk ya. Beruntungnya nih guys, setelah keduanya kembali bertemu dan berbicara secara langsung, semua kesalahpahaman itu perlahan berhasil diselesaikan. Komunikasi yang sempat hilang akhirnya kembali terjalin, dan rasa percaya yang sempat runtuh kini mulai dibangun kembali. Bukan aku tahu itu bukan Kila kok yang ngetik. Itu pasti ada beberapa orang yang udah kompon dia untuk coba hasut pikirannya sampai dia bisa ngomong kayak gitu. Onyo, thank you undangannya ya, Nyo. Iya, undangan apa lagi sih? Kalau gua enggak undang apa-apa. Onyo sebentar kali ya di sini ya. Aku aduh, kamu. Aku mau bola lagi soalnya. Yaudah, komunikasi aja. Kita bareng-bareng ngajak komunikasi. Tapi kemarin ada di kajian bareng sama Ayah atau kayak gimana gitu Nyo? Ada di kajian bareng Iya, sama ada Ayah. kajian kemarin sama Ayah. Sama Ayah. Iya. Berarti udah ada apa namanya balikan lagi, udah ada saling percaya segala macam ya Nyo. Saling percaya itu pasti gitu. Ya jalanin aja hubungan ini gitu. Dan juga gue harus Bawa aja ke HP tengah. apa semua untuk urusan yang kemarin itu dijadiin pelajaran aja, karena aku tahu itu bukan dia yang ngetik, pasti ada beberapa orang yang komporin dia, yang orang yang gak suka sama aku komporin untuk ayo Kil tulis kayak gitu di story kamu, tulis kayak gini. Jadi aku tahu dia, makanya aku kemarin ajak dia ngobrol untuk ayo udahlah nggak usah terlalu dibawa serius banget tentang permasalahan apapun yang terjadi sekarang, kita fokus ke depan dan juga kita sama-sama belajar untuk setiap masalah yang kita dapat ayo kita hadapin bareng-bareng. Yang Tapi ngajakin Onyo tahu balikan dalangnya duluan siapa? Tahu dalangnya Nggak. siapa? Dalangnya siapapun itu nggak aku perlu sebutin, tapi yang pasti semoga sehat-sehat terus dan juga udahlah stop jadi orang provokator dan juga orang yang jahat gitu. Jadi orang baik aja. Nyo mungkin sih balikannya kapan mungkin Nyo? Ada aja bang. Akila kayak seneng banget Nyo. Lo duluan atau si Akila sendiri sih? Aku yang ketemu sama mamanya Kila dan Kila kemarin, kita udah ngobrol bareng-bareng untuk permasalahan kemarin. Udahlah itu masih kecil juga, jadi jangan terlalu diseriusin banget. Oh akhirnya lu yang datengin orang tua mereka? Iya. Gentle ya Nyo? Ya harus lah bro. Dan kemarin aku yang memulai, jadi aku yang harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang rasanya seperti apa aja? Mantap. Mantap. Berarti ada keseriusan nih, Nyok? Serius apa? Ya mungkin ke jenjang nikah. Aduh, jauh banget. Belum ya Nyo? Belum ya Nyo? Ya, jauh banget. Tuh udah jawab jauh. Berarti dari orang tuanya si Akila udah open juga ya? Begitu lo datang, Emang karena nggak ada masalah apa-apa sama orang tuanya. Gitu. Itu hanya orang-orang sekitar aja. Sempat menyesali kejadian kemarin, mungkin ada pihak lain yang ingin merusak hubungan. Menyesali enggak, cuman aku kemarin belum ketemu dan ngobrol langsung aja sama Kila di kampus. Jadi karena ada beberapa urusan yang dimana aku juga sama ayah kemarin masih fokus untuk permasalahan yang kemarin gitu, aku masih fokus ke ayahnya gitu. Jadi urusan itu nanti aja aku selesai. Tapi ayah udah tahu lu balikan lagi nggak? Ayah udah tahu lu balikan lagi nggak? Ayah tahu kita udah komunikasi baik-baik gitu aja. Di tengah kabar bahagia tersebut, Onyo juga tengah menyiapkan masa depannya. Selain fokus menyelesaikan kuliah S1 di Indonesia, ia juga memiliki rencana melanjutkan pendidikan S2 di Belanda atas dukungan sang ayah, Ruben Onsu. Onyo bahkan mulai tertarik mengambil jurusan hukum sebagai bekal masa depannya. Banyak netizen pun berharap hubungan asmara yang kini kembali harmonis bisa berjalan beriringan dengan cita-cita besar untuk terus menempuh pendidikan hingga ke luar negeri.
Ya untuk ke Belanda masih nanti lah, fokus dulu aja di sini. Gitu, karena di sini juga masih belum selesai kan. Kapan Nyo berangkat tahun depan? Nanti lah. Selesai Onyo kuliah di sini baru lanjut ke sini atau kayak gimana? Belum. Lihat aja proses ke depannya kayak gimana. Karena kan ke Belanda bukan ke Sukabumi, jadi Jadi artinya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya pun nggak selesai S1 ataupun melanjutkan S1 di sana atau seperti apa? Yang penting di sininya lancar-lancar dulu. Kalau misalkan udah ngerti dengan di sana, baru coba pelan-pelan untuk berliburan dulu di sana, cari teman dulu, perbanyakin teman. Kalau udah dapat pergaulan yang cocok, baru pelan-pelan. Lanjutkan ke S1 atau kuliah baru? Kayaknya kuliah baru deh. Ya. Dengan jurusan yang beda atau gimana? Lihat nanti ya. Lihat nanti. Pertimbangan yang paling akhirnya buat Onyo untuk memutuskan harus ke Belanda apa sih? Enggak harus juga. Urgent banget. Enggak harus juga. Jadi ini tuh masih planning yang belum tentu ke depannya gimana. Tapi persiapannya dengan memperbanyak teman-teman internasional kayak hari ini. Iya, aku kan itu udah lama tuh. Oh, udah lama. Baik. Bagaimana akhirnya Onyo juga bisa belajar budaya di sana atau Dari teman-teman belajar Belum, aku nggak sampai sejauh bahasa Belanda dulu nanti. Cuma, tapi kan kata kamu kan harus menyesuaikan, artinya ada hal-hal di Belanda sana yang harus kamu pelajari, mungkin seperti apa yang dimulai sekarang sama kamu, mungkin seperti apa? pelajaran yang mulai dari sekarang itu ya mungkin berliburan dulu di sana, berlibur di Belanda, terus mengerti situasi di sana dan ya pergaulan di sana itu seperti apa. Kalau misalnya memang cocok ya coba pelan-pelan untuk tinggal sebentar, tapi kalau memang nggak cocok balik ke Jakarta, kita selesaiin. Dapat dukungan dari ayah juga dan ayah akan pindah juga ke sana. Iya. Bunda udah tahu belum sih soal dia ini? Aku belum ngobrol. Nah, Selebtuber, kisah cinta Onyo dan Akila membuktikan bahwa sebuah hubungan tidak selalu berakhir karena kehadiran orang ketiga. Terkadang, komunikasi yang buruk dan hasutan dari lingkungan sekitar justru menjadi ujian terbesar. Beruntungnya nih guys, Onyo memilih menyelesaikan semuanya dengan cara yang dewasa. Datang langsung menemui keluarga Akila, meminta penjelasan, memperbaiki kesalahpahaman, hingga akhirnya berhasil mendapatkan kembali kepercayaan sang kekasih. Kini hubungan mereka kembali berjalan dengan harapan baru. Sementara Onyo juga mulai menata masa depan lewat pendidikan dan karirnya. Kalau menurut Selebtubers nih, apakah perjuangan Onyo menemui keluarga Akila menjadi bukti kalau cintanya benar-benar tulus? Dan apakah hubungan mereka kali ini akan bertahan hingga ke jenjang yang lebih serius? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys.